Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Julia Dini. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum bacaan dan memberikan contoh ayatnya. Di sini saya akan menjelaskan pertama tentang idhar. Idhar itu adalah cara membaca huruf harus jelas dan terang. Kejelasan pengucapan tidak boleh bertahan, karena apabila bertahan akan bertukar dengan suara dengung dan harus dibaca dengan satu ketukan dan tidak harus memantul. Contoh hurufnya itu ada huruf A, H, A, H, H. Contoh ayat dari A, man ana. Contoh dari huruf H, yan hauna. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang hukum bacaan dari idgham. Itu dibagi menjadi dua. Idgham bigunnah adalah dengan memasukkan suara nun bersukun atau tanwin kepada huruf idgham bigunnah yang ada di hadapannya sehingga menjadi satu ucapan seakan-akan satu huruf. Contoh hurufnya itu ada ya, na, al, sama wa. Contoh ayat dari huruf ya, mayyamal. Contoh dari huruf na, min nimatin. Dan di sini contoh dari huruf ma, wa mamma'ahu. Contoh dari huruf wa, miwaliyin. Yang kedua, idgham bila gunnah ialah memasukkan suara nun bersukun atau tanwin sepenuhnya kepada huruf lam atau ro tanpa memakai dengung. Contoh hurufnya itu ada lam sama ro. Contoh ayatnya mil ladungka, contoh huruf dari lam. Mirrabbikum, contoh dari huruf ra. Ini saya akan menjelaskan tentang hukum bacaan iklab. Iklab adalah memindahkan sesuatu dari bentuk asalnya kepada bentuk lain. Cara membaca iklab ialah dengan mengubah suara nun bersukun atau tanwin tatkala menghadapi huruf ba menjadi mim. Contoh hurufnya itu adalah huruf ba. Contoh ayatnya mim ba. Yang keempat, hukum bacaan ikhfa. Ikhfa adalah samar atau tertutup. Ikhfa dibagi menjadi tiga, yaitu satu, ikhfa abad, kedua, ikhfa akrab, yang ketiga, ikhfa ausat. Ikhfa abad artinya paling jauh. Ikhfa abad karena nun bersukun atau tanwin menghadapi huruf yang berjarak makhraj paling jauh dengan makhraj nun. Contoh hurufnya itu ada ko sama ka. Contoh ayatnya min qabli, itu contoh dari huruf ko. Mangkana, contoh dari huruf ka. Yang kedua, ikhfa akrab. Akrab artinya dekat. Dinamakan ikhfa akrab karena nun bersukun atau tanwin menghadapi huruf yang jarak makhrajnya paling dekat dengan makhraj nun. Contoh hurufnya itu ta, to, dan da. Contoh ayatnya. Contoh dari huruf ta, wala antum. Contoh dari huruf ta, la ilatah wila. Contoh dari huruf da, handada. Ikhfa ausat. Ausat artinya pertengahan. Dinamakan ikhfa ausat karena nun bersukun atau tanwin menghadapi huruf yang jaraknya makhrajnya sedang, tidak terlalu jauh atau terlalu dekat dengan makhraj nun. Contoh hurufnya itu ada fa, sa, sya, sa,
do, su, ja, za, za, za. Contoh dari huruf fa. Mungfakina. Contoh dari huruf sa. Watasuna. Contoh dari huruf sya. Min syari. Contoh dari huruf sa. Fansab. Contoh dari huruf do. Mandlot. Contoh dari huruf su. Mansura. Contoh dari huruf ja. Manja. Contoh dari huruf za. Manzana. Contoh dari huruf za. Mandaladi. Contoh dari huruf za. Manzalama. Yang kelima, hukum bacaan dari huruf hukum mat. Mat artinya panjang. Mat dibagi beberapa macam dan di sini saya akan menjelaskan 3 bagian. Mantabihi adalah memanjangkan bacaan huruf hijaiyah jika ada setelah alif, setelah fathah, waw sukun, setelah domah dan ya sukun setelah kasroh. Contoh hurufnya itu wa, a sama ya. Contoh ayatnya dari huruf wa. Watakunul jibalu. Contoh dari huruf a. Nahum lasulu. Contoh dari huruf ya. Haisul junud. Yang kedua, mat lain artinya panjang. Jadi saat suatu kalimat tersebut bertemu dengan salah satu huruf mat latin harus dibaca panjang dan lembut. Contoh hurufnya adalah wa dan ya. Contoh ayatnya dari huruf wa. Kala lau tahlamun. Contoh dari huruf ya. La ilah fi Quraish. Yang ketiga, mat an li sukun. Secara bahasa adalah mat panjang bacaan, arif bertemu dan lin sukun dimatikan karena wakof. Sedangkan secara istilah mat araid disukun adalah cara memanjangkan bacaan pada saat berhenti wakof baik di akhir maupun di tengah ayat. Contoh hurufnya itu ada wa, ya, sama a. Contoh ayatnya dari huruf wa. Solitim sahun. Contoh dari huruf ya. To'amil miskin. Contoh dari huruf a. Kula'u zurab binas. Sekian penjelasan hukum bacaan dari saya. Jika banyak salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.